Selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa para sedulur, di siang hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya semua yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputar peta perpolitikan di negara kita menjelang pemilu 2024 nanti. Jadi teman-teman, hari ini ya, saat ini udah bulan September teman-teman. Satu bulan lagi ke depan itu udah bulan Oktober. Bulan Oktober adalah fase pendaftaran baca pres dan baca wapres. Yang jelas saat ini udah ada satu pasang capres dan cawapres, yaitu Anies Baswedan dan Cak Muhaimin Iskandar. Di seberangnya ada Prabowo Subianto, di sisi lain kemudian ada Ganjar Pranowo. Walaupun yang dua masih kita menunggu cawapresnya, baca wapresnya. Yang jelas kalau sekarang udah tampak nyaris fix ada 3 pasangan teman-teman. Jadi kita mungkin saat ini udah mulai bisa berhitung untuk melihat peluang daripada 3 pasangan tersebut. Nah, kita mungkin akan adain prediksi, kalkulasi ringan seputar peluang daripada 3 capres tersebut ya. Oke, kalau kita lihat teman-teman, jadi peta pemilih ataupun tipe pemilih di negara kita di Indonesia ini sebetulnya kalau saya lihat ada 3. Teman-teman boleh setuju atau enggak? Ada 3 kelompok besar tipe pemilih. 1, yaitu pemilih yang merupakan simpatisan, pendukung ataupun relawan, orang-orang yang simpatik dengan Presiden Joko Widodo. Utamanya ya otomatis juga simpatis dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena Presiden Joko Widodo itu identik dengan PDIP yang mengusung beliau 2 periode ini. Jadi itu tipe pemilih pertama teman-teman kalau menurut saya pribadi. Dan kemudian tipe pemilih kedua adalah tipe pemilih yang berseberangan, oposisi ataupun berseberangan, atau mungkin kasarnya yang orang-orang yang sentimen ataupun nggak suka dengan Presiden Joko Widodo. Itu kelompok pemilih kedua kan. Kemudian tipe pemilih yang ketiga adalah pemilih netral, artinya mereka orang-orang yang memilih berdasarkan logika rasional, memilih nggak terpengaruh oleh kelompok tertentu, pengaruh elit tertentu, orang-orang yang menggunakan pola pikir mereka untuk melihat tokoh mana sih yang lebih bagus. Dan saya lihat itu merupakan mungkin dari kelompok tersebut adalah orang-orang biasanya akademisi, intelektual yang ada di kota-kota besar. Itu kelompok yang ketiga. Nah, kita bahas ya. Kalau untuk kelompok tipe yang pertama, yaitu orang-orang yang simpatisan, yang simpatik dengan Presiden Joko Widodo, orang-orang yang memang pro, suka dengan Presiden Joko Widodo, ataupun orang-orang juga yang merupakan relawan Presiden Joko Widodo. Ini jumlahnya sangat besar sekali ya. Terbukti Presiden Joko Widodo bisa memenangkan 2 periode pemilu ya. Jumlahnya sangat besar. Tapi kita lihat kelompok ini sekarang tampaknya agak nggak solid. Kenapa nggak solid? Karena terbelah gitu kan. Terbelah karena kemudian dari sisi yang lain sebelumnya adalah Prabowo Subianto yang memang dari seberangnya kelompok ini gitu kan. Tampak dari 5 tahun yang lalu Prabowo Subianto kan dengan dengan tipe pendukung yang berbeda ya. Sekarang kemudian di fase pemilu 2024 ini Presiden Prabowo Subianto masuk menjadi orang dekat lah, Menteri Pertahanan, bergabung dengan koalisi pemerintahan, dan tampaknya memiliki kedekatan. Dan Prabowo Subianto ini memang kemudian membangun sosok dirinya saat ini adalah sebagai sosok penerus Presiden Joko Widodo dengan program-program pembangunannya yang kemudian memang tampaknya sukses ya. Prabowo Subianto ini bisa memperoleh simpatik daripada sebagian besar daripada pengikut, simpatisan ataupun relawan Presiden Joko Widodo. Artinya Prabowo Subianto ini yang harusnya suara itu kan estafet ya teman-teman.
estafet daripada kader-kader yang tegak lurus dari PDIP ya, itu kan artinya kalau Prabowo Subianto ini nggak nyalon, suara itu pastinya bulat ke Ganjar Pranowo. Tapi sekarang Prabowo berhasil masuk ke pemilih tipe itu, artinya suara juga sedikit banyak terbelah, terbagi, walaupun itu jumlahnya sangat besar, gitu kan. Nah ini tentunya menjadi PR tersendiri bagi para pendukung pengusung Capres Ganjar Pranowo, karena ini kalau nggak diamati dengan cermat juga ini membelah suaranya ya, walaupun suaranya besar. Dan perlu dicatat gitu kan, waktu Prabowo Subianto di pemilu 5 tahun yang silam, ketika beliau dengan kelompok simpatisan pendukung yang berbeda profilnya gitu kan, mereka waktu itu juga kita nggak tahu seberapa besar profil pendukungnya Prabowo Subianto yang beda dengan para pendukung Joko Widodo waktu itu. Berhasil ya Partai Gerindra itu memperoleh perolehan nomor 2 besar, perolehan suaranya nomor 2 nasional di bawah PDI Perjuangan. Begitupun ketika Pilpres ya, itu Pileg ya. Kemudian Pilpres itu Prabowo Subianto head to head sama Presiden Joko Widodo waktu itu juga kalah, kalahnya tipis ya, 5%. Artinya waktu itu kelompok yang memiliki profil berbeda dengan Prabowo Subianto tuh kita nggak begitu tahu, tapi yang jelas besar ya. Yang saat ini juga kita nggak tahu kemana mereka. Yang jelas mereka cuma memiliki hak pilih dan kemungkinan besar ya sebagian besar juga akan memilih tetap gitu kan. Dan kemana gitu kan pilihan mereka gitu kan. Kita lihat sekarang tipe pemilih kedua, yaitu orang-orang yang beroposisi, orang-orang yang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, atau orang-orang yang lebih ekstremnya lagi tidak suka dengan sentimen dengan Presiden Joko Widodo. Apapun yang dilakukan Presiden Joko Widodo, baik atau buruk, sepertinya nggak berpengaruh sama mereka. Intinya mereka kontra dengan Presiden Joko Widodo. Nah ini jumlahnya juga sangat besar ya teman-teman, lumayan besar gitu kan. Yang jelas dulu tergabung yang berseberangan atau beroposisi ini tergabung dengan para pendukung Prabowo Subianto di pemilu 5 tahun yang silam yang saya ceritakan tadi gitu kan. Dan bahkan juga ada yang memang pemilihnya adalah dari organisasi-organisasi, kelompok-kelompok, golongan-golongan tertentu, kelompok masyarakat tertentu yang tergabung dalam organisasi-organisasi tertentu yang notabene mungkin sekarang udah ada beberapa yang dinyatakan terlarang. Saya jadi titik tekannya di sini, walaupun mereka organisasinya terlarang, mereka masih ada gitu kan. Mereka masih ada dan mereka memiliki hak pilih nanti kan. Dan mereka jumlahnya sangat besar. Terbagi dari itu juga, selain itu juga yang kontra dengan Presiden Joko Widodo juga banyak, bukan dari kelompok itu juga banyak. Jumlahnya besar sekali dan terbukti dulu suka nggak suka juga suara mereka kita nggak tahu seberapa besarnya, yang jelas berhasil memberikan urun pada perolehan pileg daripada suara dari Partai Gerindra hingga mendapatkan nomor 2 nasional di bawah PDI Perjuangan. Artinya serius, banyak kan gitu kan. Dan kemudian sampai kemudian head to head kompetisi antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto di pemilu 5 tahun yang silam pun kalahnya hanya tipis 5%. Nah suara ini mau kemana nanti kan? Mau ke Prabowo Subianto? Enggak, sepertinya kecil sekali peluangnya. Karena mereka merasa dikecewakan waktu itu juga ketika sengketa pemilu banyak korban, tapi kemudian malah Prabowo Subianto bergabung dengan koalisi pemerintahan dengan alasan rekonsiliasi nasional gitu kan. Yang jelas mereka pastinya kecewa berat gitu kan. Dan kemungkinan kalau memilih lagi Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra kemungkinan kecil saya pikir gitu kan. Kemudian apakah mereka akan memilih Ganjar Pranowo? Kemungkinannya juga kecil gitu kan. Kenapa? Karena memang beda alurnya, frekuensinya memang berbeda. Karena memang Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo sekarang identik dengan Presiden Joko Widodo. Nah kemungkinan kemana mereka memilih? Kemungkinan bisa nggak memilih, mungkin bisa gitu kan. Tapi kalau memilih kemungkinan besar ya nggak ada pilihan buat mereka, yaitu memilih Anies Baswedan gitu kan. Nah ini suaranya seberapa besar sampai sekarang kita nggak tahu, terlepas kalau berdasarkan survei
daripada lembaga-lembaga survei bahwasanya yang heading saat ini adalah Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo, Anies Baswedan tertinggal jauh. Tapi saya juga bertanya apakah orang-orang ini juga terjangkau survei gitu kan. Kita ngerti kan. Orang-orang yang saya sebutkan tadi kelompok nomor 2, apakah mereka juga terjangkau oleh survei-survei yang dilakukan lembaga survei? Itu juga tanda tanya buat saya gitu kan. Yang jelas suara-suara itu nggak ada kemungkinan besar larinya ke profil Anies Baswedan. Kelompok yang ketiga, kelompok yang netral, yang bisa memilih kemana aja berdasarkan logika, berdasarkan pandangan, pertimbangan mereka, rasional mereka, lihat kondisi. Tampaknya sekarang banyak juga orang yang mulai berpikir dengan kebetulan resesi ekonomi, pastinya kesulitan mencari pencarian hidup, yang sebetulnya ini sebenarnya efek dari corona dan memang krisis global gitu kan. Nggak mutlak kalau ada yang masalah kayak gini kemudian disalahkan pemerintah, itu nggak bisa juga gitu kan. Sebenarnya global, seluruh dunia, tapi kemungkinan besar dengan tawaran suatu perubahan pastinya mereka juga akan berpikir akan condong memilih Anies Baswedan. Itu kalau saya lihat petanya secara besar. Walaupun kelompok netral ini juga akan terbagi menjadi 2. Artinya di sini sekalipun saat ini berdasarkan survei yang unggul adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, Anies tertinggal jauh, tapi yang jelas itu kuda Troya ya, kuda hitam nih ya, kita nggak bisa menghitung seberapa besar kekuatan Anies Baswedan, apalagi ditambah sekarang dengan kemampuan Bapak Surya Paloh dan Anies Baswedan yang kemudian menentukan Caimin ya. Caimin kan dari seberang tuh kan yang kemudian diambil menjadi cawapres. Ini langkah yang gemilang ya, terobosan ataupun manuver yang luar biasa. Yang jelas dia bisa membelah juga di area Jawa Timur gitu kan. Area Jawa Timur sedikit banyak walaupun ada pro dan kontra, Caimin ini tokoh yang populer gitu kan. Tokoh lama, tokoh yang populer dan punya masa akar rumput yang lumayan besar di Jawa Timur. Apalagi dia juga ketua PKB dan juga anggota Nahdlatul Ulama utamanya kan itu kan. Yang memang PKB juga kuat ya, partai kuat yang tersebar pemilih simpatisannya di seluruh Indonesia gitu kan. Dan belum lama ini juga di belakang ada Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki pengaruh yang kuat di beberapa kota besar seperti DKI Jakarta, Depok, Bandung, kota-kota besar ya biasanya. Simpatisan Partai Keadilan Sejahtera juga nggak bisa disepelekan gitu kan. Dukungannya sangat kuat ya gitu kan. Dukungannya sangat kuat. Ini memang luar biasa dan ini tampaknya juga yang mungkin perlu dicermati ya untuk beberapa yang kontestan yang akan maju nanti. Kalau untuk saya pribadi, saya pun juga berpikir warna perubahan ya cuman pilihan saya alternatifnya di Anies Baswedan dan Caimin ya, Cak Muhaimin Iskandar. Saya berpikir mereka menawarkan warna perubahan karena yang lain itu saya pikir mirip ya, meneruskan program-program yang sudah ada gitu kan. Kalau ini menawarkan perubahan, kalau saya sendiri pun berharap Anies Baswedan dan Caimin ini insya Allah ya teman-teman bisa sukses dan memberikan warna perubahan untuk kedepannya yang lebih baik buat masyarakat Indonesia gitu kan. Itu harapan kita semua. Tapi terlepas dari itu teman-teman, ini sekedar analisa dan saya berharap bahwasanya kita sebagai masyarakat kecil ya menonton, memberikan hak pilih kita dan berharap. Tapi kemudian kalau kemudian yang menang siapapun itu, Ganjar Pranowo kah, Prabowo Subianto ataupun Anies Baswedan, mereka adalah putra terbaik bangsa dan kita berharap mereka bisa, salah satu dari mereka bisa memberikan solusi-solusi, memberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi bangsa kita ini di kemudian hari. Oke, itu teman-teman. Kalau teman-teman ada yang punya pendapat atau analisa berbeda, monggo silahkan komen di bawah nanti untuk bahan obrolan, untuk masukan kepada saya untuk pembikinan konten-konten selanjutnya. Oke, gitu teman-teman. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk.